Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Paritas Internasional. Anggota kelompok 5 yang pertama adalah 1. Silvi Ayu Saputri, NIM 053. 2. Cindy Erlina, NIM 064. 3. Alisa Anggraini, NIM 075. 4. Ayu Nur Hidayah, NIM 087. Untuk pemateri yang pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 5 kami, yaitu tentang paritas internasional. Sebab yang pertama ialah pengertian paritas daya beli. Teori paritas daya beli adalah teori yang menyatakan bahwa nilai tukar antar mata uang dari dua negara akan berada dalam keseimbangan apabila harga sekelompok barang dan jasa di kedua negara sama. Teori paritas daya beli juga memprediksikan bahwa kenaikan indeks harga domestik mencerminkan adanya penurunan daya beli mata uang domestik. Penurunan daya beli ini akan mengakibatkan terdepresiasinya mata uang negara tersebut. Sebaliknya, meningkatnya daya beli mata uang domestik mencerminkan terjadinya apresiasi mata uang tersebut secara proporsional dalam pasar valuta asing. Bentuk paritas daya beli ada dua, yaitu bentuk absolut dan bentuk relatif. Bentuk absolut merupakan titik ekuilibrium dari nilai tukar antar dua negara dan rasio tingkat harga dari kedua negara yang bersangkutan. Paritas daya beli absolut memiliki asumsi bahwa tanpa adanya hambatan internasional, harga dari sejumlah produk yang sama pada dua negara yang berbeda seharusnya setara jika diukur dalam mata uang yang sama. Paritas daya beli bentuk absolut ini menunjukkan nilai tukar yang dihitung dari perbandingan tingkat harga domestik dengan tingkat harga di luar negeri. Hubungan ekuilibrium yang diterapkan dalam paritas daya beli versi absolut mengasumsikan komunitas sempurna antara dua negara. Yang kedua, ada bentuk relatif. Bentuk relatif dari paritas daya beli adalah sebuah versi alternatif yang memperhitungkan keberadaan ketidaksempurnaan pasar seperti biaya transportasi, tarif, dan kuota. Versi ini mengakui bahwa karena keberadaan ketidaksempurnaan pasar ini, harga dari produk yang sama di negara-negara yang berbeda bisa jadi tidak sama jika diukur memakai valuta yang sama. Paritas daya beli bentuk relatif mempertimbangkan bahwa dengan adanya ketidaksempurnaan pasar, seperti adanya biaya masuk, biaya transportasi, dan kuota yang berbeda di berbagai negara, harga sejumlah produk pada negara yang berbeda tidak selalu sama jika diukur dalam mata uang yang sama. Paritas daya beli relatif tidak secara khusus membantu menentukan kurs saat ini, tetapi perubahan relatif harga-harga di antara kedua negara selama suatu periode menentukan perubahan nilai tukar selama periode tertentu. Ada keterbatasan teori paritas daya beli. Salah satu keterbatasan dalam pengujian paritas daya beli adalah bahwa hasil pengujian akan bervariasi menurut periode dasar yang digunakan. Sebagai contoh, jika tahun 1978 digunakan sebagai periode dasar, sebagian besar periode berikutnya akan memperlihatkan nilai dolar yang relatif overvalued. Sebaliknya, jika tahun 1984 digunakan sebagai periode dasar, dolar mungkin terlihat undervalued dalam periode berikutnya. Periode dasar yang dipilih harus mencerminkan suatu posisi ekuilibrium, karena periode berikutnya akan dievaluasi dalam perbandingannya dengan periode dasar. Sayangnya, sulit untuk memilih suatu periode dasar, bahkan salah satu alasan utama
Penghapusan atau penolakan sistem nilai tukar tetap adalah kesulitan dalam mengidentifikasi nilai tukar equilibrium. International Fisher Effect. International Fisher Effect menjelaskan pergerakan nilai tukar suatu negara dengan negara lain disebabkan oleh perbedaan suku bunga nominal yang ada di kedua negara tersebut. International Fisher Effect menjelaskan adanya arbitrase antara pasar keuangan dalam bentuk aliran modal internasional. Selanjutnya tentang paritas suku bunga atau interest rate parity, IRP. Menurut para ahli, IRP dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut pendapat Yulianti dan Prasetyo, paritas suku bunga terjadi pada pasar sekuritas dan paritas ini juga menjelaskan bahwa dalam kondisi tidak ada friksi dan tingkat pengembalian investasi dari suatu mata uang akan sama di berbagai negara. Yang kedua, menurut Dedi Syaifuddin, paritas suku bunga menghubungkan tingkat suku bunga domestik dan luar negeri beserta perubahan nilai tukar yang diharapkan dari nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Dan yang terakhir, menurut Madura, paritas suku bunga yaitu kondisi equilibrium di mana selisih suku bunga antara valuta diimbangi oleh selisih kurs spot dan kurs forward. Paritas suku bunga merupakan paritas yang menyatakan bahwa besaran premium atau diskon kurs forward seharusnya seimbang dengan perbedaan suku bunga dari kedua negara terkait. Pada keseimbangan tersebut, kurs forward berbeda dengan kurs spot pada jumlah tertentu yang dapat mengkompensasi perbedaan suku bunga antara dua mata uang. Paritas tingkat bunga memainkan peran penting dalam pasar valuta asing atau menghubungkan suku bunga, nilai tukar spot, dan kurs valuta asing. Selanjutnya tentang paritas suku bunga atau interest rate parity, IRP. Menurut para ahli, IRP dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut pendapat Yulianti dan Prasetyo, paritas suku bunga terjadi pada pasar sekuritas dan paritas ini juga menjelaskan bahwa dalam kondisi tidak ada friksi dan tingkat pengembalian investasi dari suatu mata uang akan sama di berbagai negara. Yang kedua, menurut Dedi Syaifuddin, paritas suku bunga menghubungkan tingkat suku bunga domestik dan luar negeri beserta perubahan nilai tukar yang diharapkan dari nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Dan yang terakhir, menurut Madura, paritas suku bunga yaitu kondisi equilibrium di mana selisih suku bunga antara valuta diimbangi oleh selisih kurs spot dan kurs forward. Paritas suku bunga merupakan paritas yang menyatakan bahwa besaran premium atau diskon kurs forward seharusnya seimbang dengan perbedaan suku bunga dari kedua negara terkait. Pada keseimbangan tersebut, kurs forward berbeda dengan kurs spot pada jumlah tertentu yang dapat mengkompensasi perbedaan suku bunga antara dua mata uang. Paritas tingkat bunga memainkan peran penting dalam pasar valuta asing atau menghubungkan suku bunga, nilai tukar spot, dan kurs valuta asing. Penyimpangan paritas suku bunga. Dalam kenyataannya kondisi paritas ini tidak berlaku sepenuhnya karena ada biaya transaksi serta resiko politik. Dan jika transaksi tersebut dilakukan antara pusat keuangan dunia, maka pembatasan atau resiko transaksi semakin kecil, sehingga penyimpangan dari paritas suku bunga menjadi semakin kecil. Paritas suku bunga ini cenderung berlaku cukup baik. Namun, kondisi ini tidak selalu berlaku sepanjang waktu,
karena terdapat dua alasan. Yang pertama, tentang biaya transaksi, yang pada kenyataannya terdapat biaya transaksi suku bunga pada pelaku arbitrase melakukan peminjaman akan cenderung lebih tinggi dari suku bunga pemberian pinjaman. Ini mencerminkan selisih kurs jual beli dalam valuta asing. Pelaku arbitrase ini harus membeli valuta asing pada kurs jual yang tinggi dan menjualnya pada kurs beli yang lebih rendah. Alasan kedua yaitu tentang kontrol terhadap modal yang berlaku di pemerintah. Untuk berbagai ekonomi makro, pemerintah kadang membatasi arus modal masuk dan keluar. Untuk mencapai tujuan melalui sarana jawboning, pemberlakuan pajak, atau bahkan melarang pergerakan modal lintas negara. Langkah ini diberlakukan untuk menurunkan proses arbitrase secara efektif dan akibatnya penyimpangan dari IRP berlangsung lebih lama. Contoh studi kasus tentang paritas internasional. Sebagai contoh, harga sebuah hamburger McDonald ukuran Big Mac di Amerika Serikat $2 dan di Indonesia adalah Rp7.000. Maka nilai tukar US dollar terhadap rupiah seharusnya $1 sama dengan Rp3.500 karena 7.000 dibagi 2. Begitu juga kalau harga 1 kilo gandum di Amerika Serikat adalah $2 dan di Inggris adalah 1 pound sterling, maka nilai tukarnya adalah 1 pound sterling sama dengan 2 US dollar. Pembahasan. Apabila karena suatu hal, misalnya karena panen raya, harga gandum Amerika Serikat turun menjadi 1,50 US dollar per kilo, maka akan terjadi pergeseran permintaan gandum dari Inggris ke Amerika Serikat. Pada harga setiap 1 pound sterling dapat digunakan untuk membeli 1/3 kilo gandum di Amerika Serikat. Orang Inggris akan ramai-ramai memborong gandum Amerika Serikat. Sehingga karena desakan permintaan, harga gandum Amerika Serikat akan naik lagi menjadi katakan 1,80 US dollar per kilo. Sebaliknya, Inggris karena kurangnya permintaan, karena harganya dianggap masih mahal, akan mendorong harga gandum menjadi turun menjadi 0,90 pound sterling. Pada tingkat harga ini, maka nilai tukar akan menjadi 0,90 pound sterling sama dengan 1,80 US dollar, atau akan mengembalikan ke paritas daya beli semula, yaitu 1 pound sterling sama dengan 2 US dollar. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.